selalu ingat dengan kerja keras selama latihan ini. Kalau latihan berat saja kita bisa lewati, maka di pertandingan itulah kita akan menikmati hasilnya. Oh Gitu. iya sih. Alvan berarti udah nyobain 2 tingkat kan, tingkat provinsi dan juga tingkat nasional. Kira-kira perbedaan atmosfernya tuh kayak mana sih? Wah ya itu yang Kemenpora kemarin tuh pecah banget. Pokoknya rame deh pokoknya. Rame banget. Itu kayaknya paling Ya rame itu. supporternya itu pada neriakin kan. Jadi kebawa suasana kita juga harus menang gitu. Dapat emas kita. Tapi ketika itu suasananya kan pasti lebih heboh ya, lebih heboh dan lebih rame gitu. Ya. Itu bikin kalian agak getar dikit gak? Enggak lah. Oh iya. Gitu doang kok bawa supporter. Nih gak bawa supporter nih. Borong 3 medali emas. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tabi pun. Ya pun. Halo sahabat muslim, selamat datang di podcast Yayasan Al-Azhar Lampung. Dalam podcast ini, Anda akan diajak berdiskusi dengan tokoh-tokoh pendidikan, ulama, praktisi, dan pastinya siswa-siswi berprestasi kebanggaan Yayasan Al-Azhar Lampung. Sebagai ruang inspirasi dan edukasi, podcast ini mengupas berbagai tema seputar pendidikan, keislaman, dan pengembangan karakter yang pastinya unggul, islami terpercaya pilihan masyarakat Lampung. Sahabat muslim, saat ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial dan ditemani dengan host magang kita yang tidak kalah keren. Siapa lagi kalau bukan Yohan di sini. Halo sobat muslim. Senang deh rasanya ada Yohan lagi di sini ya. Selama 3 video podcast berturut-turut ya ini berarti ya Yohan ya. Iya, betul. Keren banget Yohan ini memang banyak temennya sih. Masih kelas 8 kan? Masih kelas 8 tapi temennya Yohan itu banyak banget sahabat muslim yang mau diajakin ke sini ya. Karena di SMP Al-Azhar 3 tuh banyak banget kan buat berprestasi. Jadi banyak banget yang pengen aku undang ke sini. Oke, wah Yohan keren banget sih. Hari ini juga Yohan udah ngajak 2 temennya ya yang mau podcast bersama kita hari ini aku bawa 2 bukan 1 lagi Kak. Oke. Kemarin kan udah satu, yang ini 2 ya. Iya. Langsung. Ini denger-denger emang sebanyak itu ya murid berprestasi di SMP Al-Azhar 3 ya? Kak sebenarnya bukan cuma 2 kemarin dan 2 yang sekarang ini ya Kak. Masih banyak banget Kak. Mungkin harus beberapa kita lagi nanti ya Kak. Mungkin bisa di podcast selanjutnya kali ya nanti ya. Betul banget. Wow, makin gak sabar deh. Tapi Yohan gimana kabar hari ini? Aku baik aja sih, tapi ya lumayan kurang enak badan ya Kak. Oke. Kayaknya baru podcast 2 kali, ini ketiga udah lemes kayaknya ya. Jangan lemes dong. Kasihan penonton kita kan ekspektasinya tinggi sama kamu. Yaudah kita baik aja deh. Iya, Yohan. Kalau gitu mungkin langsung aja kali ya kita kenalan sama narasumber kita hari ini ya. Dengar-dengar narasumber kita hari ini tuh suka main air. Bener gak sih? Iya betul sih. Betul ya. Air dan bermain air. Iya bermain air ya. Tapi kita tanya langsung apakah mereka suka bermain airnya ini hujan-hujanan? Atau main airnya di sungai? Atau kali? Atau di kali? Oke langsung aja kita kenalan dulu dengan narasumber pada hari ini. Halo teman-teman. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ini kata Yohan kalian suka main air sungai? Enggak, Bukan Berarti Yohan. salah. Informasinya salah nih. Air kali berarti ya? Bukan dong. Bukan juga. Apa tuh? Air hujan. Salah. Oh salah juga. Salah. Aduh, udah kayaknya kita jangan nebak-nebak ya kalau gitu. Kita kenalan dulu, langsung nanti kita tanya air apa sih yang mereka mainkan. Iya, Yuk, boleh kenalan dulu. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Faris Narapati dari kelas 9D SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Kalian bisa panggil aku Faris. Halo, perkenalkan nama saya Avan Riko Hartaradana. Usia saya 14 tahun dari kelas 9A SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung dan biasa dipanggil Apan. Oke, ada Avan dan juga Faris di sini. Iya betul banget. Tadi kan kita udah nebak-nebak ternyata banyak salahnya ya. Sebenarnya kalian suka main air di mana sih? Di kolam, Kak. Kolam. Oh, di kolam ikan. Bukan dong, Oh, kolam bukan. renang. Kolam hiu, renang. hiu. Kolam renang Oh, iya. Yohan. Ternyata kalian ini suka berenang. Iya.
Yohan salah informasi nih berarti. Iya salah. Oke, Maaf kalian ya, Kak. emang suka berenang atau ini hobi aja atau gimana sih? Hobi aja sih Kak. Ya Hobi. dulunya aku juga coba-coba karena pas COVID itu kan ya namanya COVID kita di rumah aja nggak ngapa-ngapain kan, nggak ada aktivitas. Jadi akunya udah pendek bulat dulu aku kan. Jadinya coba ikut renang. Keterusan deh sampai Keterusan sampai sekarang. Berarti dari Terusan. SD sampai sekarang ya? Iya, Sekarang dari kelas, SD kelas 5 sampai kelas 9. ini sekarang kan kelas 9 ya? Iya. Berarti masih konsisten. Masih. Kalau Faris suka berenang dari kapan? Aku dari kelas 7. Oh baru Iya. berarti Baru, kelas 7 berarti. SMP ini ya. Iya. Ini awal sukanya karena ikut temen, ngelihat temen atau kemauan sendiri atau gimana tuh? Kalau aku kecil pasti dulu itu aku suka renang sih Kak. Oh, emang suka? iya, Suka emang berenang. Emang suka akhirnya menekuninya di kelas 7 ya? Iya, betul. betul. Kira-kira nih ya Kak, aku mau ngasih pertanyaan dulu deh ke mereka berdua. Boleh, apa tuh? Oke. Kira-kira gimana sih jadwal kalian latihan per minggu? Itu kayak mana jadwalnya? Ya kalau aku sih mungkin kalau per minggu itu bisa 2 sampai 3 kali gitu. Kadang kalau di hari Sabtu Minggu itu kan libur. Nah, terus tuh itu tuh jadwalnya pagi sampai siang. Nah, kalau lagi nggak libur gitu mungkin di hari Rabu, mungkin Kamis atau Jumat itu pulang sekolah. Kalau pulang sekolah gitu latihannya apakah langsung ke kolam atau pulang dulu? Pulang dulu ngambil peralatannya Ambil langsung ke peralatan. kolam. Oh oke. Itu latihannya di mana tuh kolam renang mana? Di Pahoman kita. Oh di Ya, di Pahoman. Pahoman. Kalian berdua sering latihan bareng atau enggak? Enggak, beda klub. Beda klub. Oh beda Iya. klubnya. Kalian Kalau satu klub ya? kirain bareng gitu. Karena kan sama-sama kelas 9 terus sama-sama suka ikut Renang. kejuaraan lomba renang kan. Iya. Ternyata beda ya. Iya. Kalau Faris gimana latihan dalam seminggu ini? Kalau aku hampir sama kayak Avan. Aku Sabtu Minggu di Pawaman setiap pagi sampai jam 9. Nah, kalau sekolah kan Senin sampai Jumat kan. Kalau ada waktu tambahan, aku langsung latihan pulang sekolah. Berarti dilihat juga ya kalau nggak lelah mungkin ya. Iya, kalau nggak latihan. lelah Kak. Tapi kalau misalkan di hari sekolah gitu, kalau di hari sekolah kalian itu latihannya saat mau mempersiapkan lomba aja kah? Atau memang saat kalian ingin aja kah? Enggak, kalau kita latihan itu karena mau lomba iya. Terus tuh latihan rutin juga iya. Jadi setiap pulang sekolah itu kadang-kadang latihan. Latihan Iya. rutin. Iya. Selain renang, olahraga apa lagi yang kalian suka? Kita ikut futsal ya, Riz ya? Futsal. 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 Oh. Iya. Futsal. Berprestasi juga di futsal ya berarti ya? Iya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang suka olahraga ya. Iya. Laki banget gitu loh ini Laki olahraganya. gitu ya Kak. Laki. Kalau Yon suka olahraga apa? Aku renang juga sama badminton. Oh, renang dan badminton. Rutin. Enggak. Jarang. Oh, jarang. Renangnya nggak main air doang kan? Enggak. Oke, itu Relatif informasi juga. terakhir kayaknya main air doang. Pakai ban. Enggak. Oh, enggak ya? Aku selalu apa ya? Kalau bisa renang gaya. Oh, selalu ada gaya, ada gayanya. gitu. Gaya gini. Enggak Oh, gitu. Enggak gitu. Ini mau jaga ya cis itu mah. Oke, balik lagi nih ke Alvan dan juga Faris. Kalian tadi kan kita sempat ngomongin gaya nih ya. Kalian paling Iya. suka gaya renang apa sih? Kalau aku gaya bebas. Oh, gaya bebas. Hmm. Kenapa? Karena gaya bebas itu gaya yang tercepat di dunia renang. Ya. Dan tergampang juga itu. Oh, Paling gitu. basic lah. Paling basic ya. Ya kalau aku sukanya semua aku suka kecuali gaya punggung. Aku Iya. gaya punggung itu masih nggak ada spionnya, masih mengkol-mengkol ya. Oh gitu. Oh, Tapi tetap latihan gaya punggung nggak? Ya kadang-kadang Oh kalau ada. pengen. Oh gitu. Kalian kan renang ini ada pelatihnya atau latihan sendiri? Ada pelatihnya. Ada kita. pelatih kan. Nah itu Iya. kalau dari pelatihnya sendiri itu kayak menekankan gak sih kayak Avan hari ini kita harus latihan gaya dada misalkan. Ya mungkin dikasih aja kita. Kita kayak misal hari ini turun latihan. Nah gaya ini sekian, gaya ini sekian, gaya ini sekian, jalan gitu. Tapi kalau gaya punggung paling tidak disukai. Enggak. Kalau Faris? Enggak banget. Sama kayak Avan, gak suka Sama. punggung. Susah Oh, Kak, gitu. bengkol-bengkol. Pernah nanya teman-teman yang lain gak sih? Mereka suka gak gaya punggung? Enggak. Pada nggak suka juga. Pada gak Nggak suka suka juga sih. ya? Juga. Kalau Kakak suka. kamu suka? Enggak.
Oh enggak juga. Tapi bisa daya punggungnya bisa gini. Tapi kalau misalnya begini-gininya nggak bisa. Oh gitu. Jadi memang kurang Geraknya nggak bisa. diminati aja ya tapi kalau sebenarnya misalnya ya. daya punggung gininya bisa. Hmm. Kira-kira latihan apa sih yang berat waktu kalian itu kejuaraan itu, apa sih latihannya? Paling berat? Ya kalau menurut aku sih latihan paling berat itu ngejar timer. Terus tuh kayak ya kita bolak-balik terus gitu untuk kekuatan kita nanti. Itu aja. Kalau aku sprint dan long swim sih Kak. Karena sprint itu untuk membutuhkan waktu yang sangat akurat gitu, harus cepat, secepat-cepatnya. Kalau long swim bolak-baliknya harus panjang gitu. Harus Bolak-balik harus banyak banget kalau long swim. Gitu. Iya. Tapi itu ada kayak intensitas nggak sih, harus bolak-balik itu harus berapa kali gitu? Ya kalau di aku ada Ada. targetnya. Ada target. Berapa biasanya? Kalau biasanya kalau nggak lomba ini, kalau nggak mau lomba itu ya 400 sampai 600 meter. 600 meter. Oke. Banyak Itu ya. bolak-balik ya. Iya. Balik di kolam 25 meter. Oke. Kamu juga, Faris juga? Sama. Sama. Oke, ini kan kalian murid berprestasi ya di SMP Al Azhar 3 Iya. dalam bidang renang. Nah, kemarin juga kakak dapat info kalau Faris ini kemarin sempat mengikuti Lampung Student Olympic 2026 ya. Iya, betul. Juara 1 dan juara 2. Iya, 25 meter gaya dada dan gaya bebas. Betul ya? betul. Itu gimana perasaannya saat memenangkan kejuaraan tersebut? Pastinya sangat bangga dan terharu. Rasanya semua waktu, semua tenaga, semua kedisiplinan saat latihan itu berhasil Kak. Dan pencapaian ini bukan akhir bagi kita ya kan ya. Asik. Karena Oke, motivasi benar, besar benar. untuk Benar. mengikuti kejuaraan ke depannya. Ya benar. Iya, betul Benar sih. banget. Betul. Jadi jangan gampang puas diri lah ya. Iya. Iya, Karena ini betul. merupakan awal. Baru awal. Iya, dan terus tuh kalau menurut Faris sendiri nih ya, untuk mengikuti lomba seperti ini di Lampung Student Olympic, terutama yang kemarin itu latihan intensnya ada nggak sih untuk menjelang hari H gitu perlombaan? Atau kalau setiap hari latihan? Kayak Gitu? latihan khusus gitu Ada ya. latihan Latihan khusus nggak berat sih? ya? Mm-mm. Ada sih kalau sebelum event mah. Kalau latihan berat mah. Ya kan ya? Karena kebetulan juga kan Lampung Student Olympic kemarin itu pas lagi libur kita. Iya. Jadi Jadi- lebih puas latihannya. Ya, Latihannya lebih banyak. Kalian kalau latihan gitu disuruh orang tua kah atau emang udah kayak kemauan sendiri aja? Kemauan sendiri Kemauan sih Kak. sendiri udah. Kemauan sendiri. Orang tua Iya. tinggal nganter paling ya. Iya, betul. Kalau Alvan kemarin di Lampung Student Olympic itu tampil dominan ya dengan meraih 3 gelar juara 1, betul ya? Iya benar banget. Nah Kak. itu apa yang membuat Alvan kunci keberhasilan itu apa sih sebenarnya? Itu tuh kebawa suasana aja sebenarnya Kak. Jadi kan supporter lain pada neriakin kan. Ayo. Nah aku ini posisinya nggak ada supporter. Oh iya. Iya. Kasian ya Kak. Emang gak nginfoin ke teman-temannya gitu untuk datang? Ya paling cuman beberapa gitu teman-teman yang di renang juga. Oh. Ya cuman kan namanya anak-anak ya. Jadi ya pada nggak kedengeran suaranya kalah gitu. Nah aku nih harus bisa apa sih dia orang nih gitu doang kok bawa supporter. Nih nggak bawa supporter nih. Borong 3 medali emas. Asik. Oh gitu. Jadi kamu malah nggak dengar supportermu sama sekali ya? Ya dengar tapi kan Kecil suaranya. suaranya. Kalah dengan supporter lain yang Menantang lebih heboh gitu ya gitu jadinya ya. Jadi itulah yang memacu kamu untuk Harus berhasil. lebih berhasil ya dibanding dengan supporter yang mungkin teriak-teriak yang lebih kenceng kali ya. Oke. Tapi kalau mau lomba gitu memang ngabarin teman-teman di sekolah gak sih? Enggak sih. Enggak sih. Oh enggak. Kita mah support dari tim ya. Dari Tim. klub Dari renangnya klub, aja. dari orang tua, saudara gitu. keluarga, Gitu. teman. Kirain ngajak paling ngabarin beberapa ke teman deket di sekolah aja paling ya. Apa enggak juga? Kalau kita enggak sih. Enggak. ya. Enggak juga. Enggak. Kenapa? Apakah pasti kalau misalkan ngasih Iya. tahu teman-teman yang lain Heboh pasti nggak sih? heboh nggak sih? Heboh banget kayak Terus tuh ini karena gitu lagi deg-degan gitu kan, jadi Iya. nggak kepikiran. Oh, Kita iya, nggak kepikiran. Oh iya juga sih benar. Tapi berarti kalau mau lomba gini memang kalian fokus banget ya Iya, sama fokus diri. banget. Paling yang tahu ya teman-teman satu klubnya aja kali ya kalau Iya, mau lomba betul, ya. betul. Oke.
Kemudian Faris ini kemarin sempat mengikuti kejuaraan Kemenpora juga ya, Iya, Faris dan betul. Afan ya. Iya, bener banget. Kak. Sama-sama Iya. ikut ya. Pernah gak sih ketemu gitu pas lomba? Belum pernah. Belum pernah. Kalau sekarang belum pernah. Iya. Cuman kalau pas di satu lomba ketemuan gini sama yang di air itu belum. Oh, belum. Tapi ikut lomba, ikut kejuaraan yang sama tapi memang gak pernah ketemu aja. Enggak, Iya, belum betul. pernah Nah, ketemu di ketemu. lintasan. Di lintasan. Iya. Iya. Nah kemarin waktu Faris ikut yang Kemenpora itu kan juara, ngeraih 3 medali ya, 3 juara ya. Iya. Ada juara 3, juara 2, dan juara 2 gitu. Yang juara 3-nya itu di 50 meter gaya dada. Itu apakah kejuaraan pertama kamu di 50 meter atau gimana? Ya betul Kak. Menurut aku di 50 meter tuh lumayan susah Kak. Karena lintasannya lumayan panjang ya Pak ya. Iya, lumayan Kalau panjang di karena 20 meter, bolak-balik gitu. Ya. Tapi kalau latihan udah biasa nggak latihan pakai 50 meter? Apa 25 latihan itu? Ya 25 meter, kadang juga ngelong yang kolam panjang ke sana itu. Iya. Jadi itu nomor yang paling menantang menurut Faris. Ya 50 meter itu Kak. 50 meter. Kalau Afan gimana? Yang paling menantang. Hmm. Dulu itu pernah langsung ikut 100 tapi Wow. Tapi nggak juara. kayaknya belum ya memang Belum ya? karena itu kan baru awal-awal ikut langsung nyoba 100 tuh enggak. Oh ternyata belum ya. Ternyata memang harus bertahap ya. Iya, harus 25, berproses. Berproses. 50. Oke. Tapi udah mulai nyoba 50 juga untuk Afan? Kalau 50 dari dulu. Udah. udah. Udah biasa berarti ya. Iya. Kira-kira pada kejuaraan Kemenpora RI kemarin itu kan Kak Afan berarti udah nyobain 2 tingkat kan, tingkat provinsi dan juga tingkat nasional. Iya. Kira-kira perbedaan atmosfernya tuh kayak mana sih? Wah, ya itu yang Kemenpora kemarin tuh pecah banget. Pokoknya rame deh pokoknya. Rame banget. Itu kayaknya paling Ya rame itu. supporternya itu pada neriakin kan. Jadi kebawa suasana kita juga harus menang gitu. Dapat emas kita. tapi ketika itu suasananya kan pasti lebih heboh ya, lebih heboh dan Iya. lebih rame gitu. Ya, Itu bikin kalian agak getar dikit gak? enggak lah. Oh, iya. Duh. Oh enggak, tapi itu nggak mengganggu sama sekali ya? Yang ngeganggu sih dikit. Cuman ya kita harus fokus aja. Iya. Kalau anak renang nih jaga fokusnya gimana? Fokusnya itu kita ngeliat lintasan, kita bisa sampai sana gitu. Terus tuh kita naik, dikalungin medali. Nah, itu kita. Gitu. Jadi memang udah fokus aja halau yang lain ya jadinya ya. Iya. Oke. Itu kemarin Piala Kemenpora itu nasional apa provinsi sih tadi? Lupa. Nasional. Itu se-Indonesia. Nasional seluruh Indonesia. Kira-kira lawan mana yang dari kota mana yang menurut kakak paling nantang itu? Lawan dari Jambi pas lawan. Iya, lawan dari Jambi pas gaya bebas. Oh yang bayar Itu bebas. wah, kenceng banget itu. Oh iya, Aku dapat juara 2. tipis ya. Tipis. Kalau aku dari Palembang sih pas itu gaya kupu-kupu. Beda tipis banget. Segini nih, sejengkal ini aja. Itu tipis banget Kak. Coach aku aja sampai greget banget gitu. Greget banget. Karena pasti kalau renang tipis gitu ya. Iya. Yang bikin Sedetik itu juga itu apa? Berharga itu. Berharga banget sedetik itu. Kesian. seru sih tapi ya. Seru. Oke, kan kalian tuh ada latihan fisik kan. Nah, bagaimana cara kalian juga tuh tetap menjaga mental kalian agar tetap percaya diri tuh buat Jadi saat bertanding? Gak cuma di fisik yang Iya. dilatihkan pastinya. Ya kalau mental itu ya kita juga jangan mau kalah gitu sama yang lainnya. Jangan ngedon duluan. Kalau ngedon duluan pasti pengaruhnya besar itu buat kayak di lintasan air itu. Tapi deg-degan gak sih? Ya deg-degan Ada pasti deg-degan ada. banget gitu nggak? Pasti ada. Ada. Ada ya. Kalau aku ini selalu ingat dengan kerja keras selama latihan ini. Kalau latihan berat saja kita bisa lewati, maka di pertandingan itulah kita akan menikmati hasilnya. Oh Gitu. iya sih. Jadi jangan sampai latihan yang udah capek-capek dan berbulan-bulan tuh sia-sia ya. Iya, betul. Ya, karena Betul. deg-degan ngelihat supporter yang lain Iya. gitu. Iya. Oke, keren. Kalau momen paling berkesan nih selama mengikuti kejuaraan renang, itu di momen apa sih?
Kalau aku di momen ya yang tadi tuh ada supporter banyak dan kita bisa ngeraih juara 1 itu wah. Itu kita bisa dalam hati, nih gue buktiin nih kepada orang nih. Juara 1 nih gitu loh. Begitu. Gitu. Ini Ada dalam hati ya, ada bukan kepuasan. sombong bukan. Takut Ada lah. kepuasan ya. Ada kepuasan tersendirinya. Kalau aku momen ketika pelatih, teman, keluarga melihat mereka senyum bangga saat aku naik di podium gitu Kak. Itu senang banget ya. Senang Pasti banget. berkesan Terharu nggak sih kayaknya? Terharu. Kira-kira apa sih yang bikin motivasi besar kalian untuk terus berprestasi di dunia renang? Itu apa tadi pertanyaannya? Motivasi terbesar. Motivasi terbesar untuk Motivasinya- berprestasi di dunia berenang. Motivasinya kita harus ya ini nih bukan yang kata Paris tadi, ini bukan akhir tapi ini baru awal. Jadi masih banyak perlombaan yang harus kita ikutin dan Benar-benar. memperbanyak prestasi. Oke. Motivasi terbesar saya adalah ingin membanggakan orang tua, teman, pelatih dan sekolah yaitu SMP Al Azhar 3 Bandar Lampung Kak. Oke, tepuk tangan dong untuk teman-teman. Ya, pastinya semua akan bangga nih dengan prestasi yang telah ditorehkan oleh Afan dan juga Faris ya. Dan Ya. jangan sampai prestasi ini berhenti di sini gitu. Ya, betul. Karena kita harus terus mencoba dan juga men-challenge diri kita sendiri untuk meraih sesuatu yang lebih lagi dan lagi gitu. Kalau dalam waktu dekat ini apakah ada kejuaraan yang akan kalian ikuti? Kalau aku pengennya sih yang di GBK yang bulan September, tapi lupa nama eventnya apa ya. Oh, berarti memang Itu ada ya? masih ada sangkut pautnya Kemenpora ini. Oh, oke. Itu event terdekat yang mau Afan ikuti? Iya, aku mau ikut itu. Di bulan September ya? Itu Iya. awal atau akhir? Nggak tahu tanggalnya. Untuk timeline belum ya? Belum. Oh, oke. Kalau aku ingin mengikuti event di Pauman Kak yaitu Lampung Fun Swimming yang diselenggarakan oleh kalau nggak salah Lampung Fun Swim ya. Tapi aku lupa yang diselenggarakan oleh siapa gitu. Oh, oke. Itu di sama-sama di September berarti? Ya September awal September. aku. Oke, betul. Berarti kalian sudah mulai mempersiapkan diri kah untuk perlombaan ini? Udah Udah ya? mulai. Udah mulai sih Kak. Udah mulai latihan rutin, jaga kesehatan, Pola Udah makan sih pola paling makan, penting ya. berat badan. Berat badan. Oh iya, kalau soal berat badannya itu gimana sih? Ngaruh gak sih? Ngaruh ya Kak? ngaruh banget. Ngaruh. Karena dulu kan yang kata aku tadi pas masih bulat-bulatnya itu, wah Ngap ya? ngap, lambat, Gampang capek Kak. gampang capek Kak. Oh iya. Berarti harus jaga berat badan ideal gitu. Iya. Ada targetan khusus kah? Targetan apa ini? Targetan misalnya kayak Afan gak boleh lebih dari 60 kilo misalnya. Enggak sih. Enggak ada Nggak ada. targetan. Nggak ada Ya cuman targetan. kita harus tahu idealnya berapa. Kan yang ngerasakan diri sendiri ya, ringan atau enggaknya Iya. di dalam air ya. Kalau Faris gitu juga? Sama kayak Nggak ada Afan. targetan ya? Nggak ada. Kita harus nyesuaiin berat badan kita Kak. Oke. Harus tahu ya idealnya kayak mana Iya. ya Kak ya. Betul. Karena kan kalau kegemukan juga pasti nafasnya Capek. juga berat. Iya, kan. susah. Dan bahkan lebih banyak bisa jadi cedera malahan kan? Iya. Ya. Betul banget. Oke, kira-kira buat pesan untuk teman-teman di Sobat Muslim ataupun teman-teman SMP Al Azhar 3 yang nonton ini yang ingin mengikuti jejak kalian di bidang olahraga itu apa sih pesannya? Untuk teman-teman yang mau mengikuti cabang olahraga renang, yang saya pelajari dari cabang olahraga renang adalah kedisiplinan. Karena kedisiplinan adalah fondasi utama bagi keberhasilan di dunia renang. Oke. Kalau untuk saya, motivasi saya dan pesan untuk teman-teman semua, kalau ada keinginan untuk mencoba, entah di hal apapun itu, cobain. Jangan sampai nggak dicobain. Itu nanti bakal nyesel. Itu aja. Oke. Oke. Jadi apapun ya, kalau misalkan ada minat di hal apapun, Minat bakat di coba hal aja. apapun. Nah, Coba aja. Coba Gak mesti aja. renang tapi apapun coba aja. Coba aja. Karena kan ada yang orang-orang tuh yang udah overthinking duluan gitu kan. Iya. Iya, bener banget. Misalnya Kalau aku mau ngikut renang, kayaknya badanku gemuk deh. Kayaknya aku nggak pede deh ikut renang deh. takut Tapi tenggelam, tapi enggak. Enggak. Kalau kalian belajar pasti bisa. pasti bisa. Pasti bisa. Asal mau berusaha Iya, dan terus berproses. mencoba.
Dan jangan pantang menyerah. Betul. Kalau Yohan sekarang ini minatnya di apa nih? Aku minatnya di public speaking, Kak. Oh, oke. Kirain udah mencabang olahraga apa gitu. Ternyata public speaking ya. Iya, betul. Kenapa Yohan minat di public speaking? Aku karena dari kelas 4 itu udah mulai ngikut-ngikutin apa ya, seluruh acara yang ada sangkut paut dengan public speaking gitu, Oh, Kak. oke. Menarik. Jadi sampai sekarang mau melanjutkan itu. Masih mau melanjutkan gitu. Oke, sukses terus pokoknya untuk Yohan dan Oke. jangan berhenti untuk belajar. Tidak hanya untuk Yohan, Afan ataupun Faris, tapi untuk semua sahabat muslim yang menonton tayangan podcast kali ini. Dan itulah dia tadi podcast kita bersama dengan Afan dan juga Faris dan juga Yohan di sini pastinya. Kita seru sekali nih ngebahas tentang renang ya. Iya, betul Ternyata banget. renang itu tidak hanya menyehatkan, tapi Iya. juga bisa membuahkan sebuah prestasi loh di sini. Iya. Iya, semoga Afan dan juga Faris sukses untuk perlombaan di bulan September nanti. Amin. Dan Amin. kita semoga bisa bertemu lagi di sini dengan prestasi barunya ya pastinya ya. Amin, 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 Kak. amin, ya Rabbal Alamin. Dan Yohan juga terima kasih telah Terima kasih, mendampingi Kakak. saya hari ini. Dan inilah dia sahabat muslim podcast Yayasan Al-Azhar Lampung. Tempatnya prestasi anak-anak Yayasan Al-Azhar. Kami akhiri podcast hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.